Selamat siang, kita kembali lagi pada semifinal debat hukum mahasiswa regional Kalimantan dalam rangka The Law Festival of Lambu Mangkurat yang keempat yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambu Mangkurat. Baik Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Di awal tadi kita telah menyaksikan opening statement dari masing-masing tim, baik dari tim pro maupun tim kontra. Dan di sesi ini kita akan menyaksikan penyampaian argumentasi dari pembicara kedua, baik dari tim pro maupun untuk tim kontra. Dan di sesi ini waktunya adalah 7 menit dan babak ini akan seru sekali karena di babak ini akan ada sesi interupsi. Baik, untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu kepada pembicara kedua dari tim pro, waktu 7 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan moderator kepada kami. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua dan selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan juga para hadirin yang saya banggakan. Baiklah, marilah kita berbicara mengenai dana partai politik dari pemerintah. Kami dari tim pro sangat meyakini dan setuju bahwa apabila dana partai politik ini dari pemerintah, maka demokrasi kita juga akan lebih baik lagi. Di mana ada dasar hukumnya yang mengatakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, pasal 34 ayat 1 tentang keuangan partai politik. Huruf A, iuran anggota. Huruf B, sumbangan sah menurut hukum. Huruf C, bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Nah, ini sudah sangat jelas bahwa pemerintah memberikan sumbangan kepada partai politik. Nah, sumbangan partai politik ini bisa berbentuk uang, juga jasa dan juga barang. Nah, dana yang dari pemerintah ini tidak sembarang gunakan oleh partai politik, tetapi ada ketentuan khusus yang harus dipergunakan oleh partai politik untuk menggunakan dana tersebut. Nah, di sini partai politik harus menggunakan dana-dana itu yang dari pemerintah untuk yang pertama, pendalaman mengenai 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia, yaitu pendidikan politik namanya. Yang kedua, pemahaman hak kewajiban warga negara untuk mengembangkan etika budaya politik. Dan juga yang ketiga, pengkaderan anggota partai politik. Nah, ini sangat mendukung sekali apabila pemerintah memberikan suatu sumbangan atau dana kepada partai politik. Ini sangat mendukung berjalannya demokrasi di Republik Indonesia ini. Sumbangan dana yang sah menurut hukum bisa juga melalui perseorangan, yaitu 1 miliar, dan juga dari perusahaan BUMN, BUMD 7,5 miliar. Nah, apabila ini cuma dari perseorangan saja, ini belum tentu mencukupi dana partai politik. Maka oleh sebab itu sangat dibutuhkan penambahan dari pemerintah agar supaya dana partai politik ini cukup untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu kami sangat mendukung apabila pemerintah memberikan dana bagi partai politik. Jadi tidak menjadi sebuah masalah apabila dana partai politik ini dari pemerintah, karena sudah diatur oleh undang-undang. Interupsi. Ya, silahkan. Tadi menyebutkan dampak positif. Yang ingin saya tanyakan, dampak positif yang seperti apa? Sedangkan hari ini masyarakatnya masih pragmatis. Terima kasih. Baik, silahkan lanjutkan. Oke, terima kasih. Dampak positifnya itu masalah kebijakan. Apabila pemerintah memberikan dana terhadap partai politik, tentu saja partai politik mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pemerintah, apalagi terhadap negara dan juga terhadap rakyat, karena dana itu dari pemerintah tadi. Jadi mereka sangat bertanggung jawab terhadap pemerintah dan juga negara ini, terlebih lagi terhadap rakyat. Itulah dampak positifnya nanti. Masalah kebijakan, apabila ini dari orang perseorangan atau bukan dari pemerintah, mereka tentu saja. Interupsi moderator. Ya, silakan. Iya, yang maksud adalah dampak positif kepada partai, kepada konstituen.
Itu yang tidak dijelaskan. Padahal kenyataannya masyarakat hari ini masih pragmatis, tidak mendapatkan pendidikan politik yang seperti yang disampaikan oleh saudara dari tim Pro. Terima kasih. Cukup, silakan dilanjutkan. Ya, oke, terima kasih. Dampak positifnya itu seperti arah kebijakan dan juga sosialisasi terhadap masyarakat, sosialisasi mengenai pengkaderan itu untuk anggota partai politik. Kalau untuk masyarakatnya, sosialisasi mengenai 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia, itu dananya dari pemerintah. Nah, itu sangat baik karena pemerintah yang memberikan dana, jadi partai politik ini bertanggung jawab terhadap pemerintah. Hasil dari bertanggung jawab itu mereka terapkan dengan sosialisasi, jadi pro rakyat mereka. Apabila mereka tidak melakukan pro rakyat, maka ada BPK yang mengawasi dana itu. Jadi oleh sebab itu, Ya, silahkan. Terima kasih. Maksud kami di sini kami menegaskan bahwasanya masyarakat sampai saat ini kasih saya bukti bahwasanya partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum. Terima kasih. Baik, silakan oke, dilanjutkan. terima kasih. Ini sudah sangat nyata terjadi di tempat kami, yaitu Kota Samarinda, bahwa Partai PDIP sudah melaksanakan sosialisasi mengenai 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia. Itu di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Begitu. Itu sudah sangat jelas bahwa partai politik sudah menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Begitu. Maka oleh sebab itu kami sangat mendukung sekali apabila dana partai politik ini berasal dari pemerintah, karena pasti partai politik akan pro rakyat. Begitu, pro rakyat, dan juga partai politik tidak akan lagi menggunakan dana tersebut ke lain atau ke suatu hal yang lain, karena mereka sudah bertanggung jawab terhadap pemerintah, karena pemerintahlah yang memberikan dana kepada partai politik tersebut. Oleh sebab itu kami sangat mendukung apabila dana partai politik ini berasal dari pemerintah, maka demokrasi kita juga akan lebih baik lagi, karena punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap pemerintah, terhadap negara ini, dan juga lebih-lebih pro rakyat. Jadi tidak menjadi sebuah masalah apabila dana partai politik ini berasal dari pemerintah. Itulah dari kami. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, beri tepuk tangan untuk bicara kedua dari tim Pro. Argumentasi yang dibangun oleh tim Pro tetap bersikukuh bahwa mereka adalah tim yang pro jika partai politik itu dibiayai oleh pemerintah. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 7 menit dan nanti dipersilahkan kepada tim pro jika ingin interupsi. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang tema debat. Di sini berkaitan dengan dana parpol dari pemerintah. Kalau tadi tim pro hanya menyatakan bantuan pemerintah, kami dari tim kontra akan menyangkutkan dua hal. Yang pertama adalah dana bantuan pemerintah yang sudah sekian tahun dilaksanakan dan itu ada undang-undangnya, meskipun kami akan menjelaskan ketidaksepakatan kami. Dan yang kedua adalah dana saksi dari pemerintah yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Pertama berkaitan tentang undang-undang bantuan keuangan partai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Nomor 2 tahun 2008, kemudian diperbarui Nomor 2 tahun 2011. Itu kami melihat dari konsiderannya, di situ kami seperti dikatakan kawan saya tadi, ada memperkukuh. Di sini usaha untuk memperkukuh. Ini penerjemahan pemerintah dari pemerintah berusaha menerjemahkan hak-hak masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28. Kebebasan berserikat berkumpul itu dijamin oleh negara. Untuk itu negara berpartisipasi, ketika ada masyarakat yang berkumpul, negara juga memberikan apresiasinya dengan bantuan. Tapi dalam kenyataannya, konsideran yang memuat tentang nilai filosofis undang-undang itu dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak terlaksana. Yang pertama tentang pendidikan politik, itu bullshit kawan-kawan. Hari ini partai politik, dana yang diberikan itu sama sekali tidak ada digunakan untuk pendidikan partai politik. Ini terbukti. Apabila pendidikan partai politik itu dilaksanakan, partai tidak mungkin akan kekurangan kader. Dan nyatanya sekarang, mohon maaf, Partai Demokrat kekurangan kader sampai melakukan konvensi harus mencomot dari kader-kader yang bukan dari partainya. Itu salah satu contoh real.
Kemudian yang kedua, tingkat pragmatisme masyarakat hari ini. Apabila partai politik memberikan pendidikan politik tentang ideologi politiknya, tentang tujuan-tujuan politik, tentang tujuan-tujuan partai, tentunya konstituen atau pemilih dari partai itu akan loyal terhadap partainya karena dia sangat yakin dan percaya bahwa partai itu sendiri yang akan memperjuangkan nasibnya, bahwa partai itu sendiri yang akan memperjuangkan hidupnya. Tapi hari ini tidak terjadi, sehingga ketika pemilu legislatif terjadi, ketika pemilu eksekutif terjadi, yang ada hanya demokrasi transaksional. Siapapun partainya, siapapun calegnya, berapa duit yang mereka kasih buat kami masyarakat, karena setelah itu kami ditinggalkan. Ini pragmatisme dan ini bukti kegagalan partai dalam melaksanakan pendidikan politik, itu pun kalau dilaksanakan. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Ya, silahkan. Karena bagaimana bisa dikatakan kalau dana dari pemerintah carut marut, bagaimana dengan pihak lain? Jelas-jelas di sini sudah ada tata urutannya, ada undang-undangnya bahwa mengenai dana parpol ini khusus untuk sosialisasi. Baik, cukup. Masyarakat. Silakan lanjutkan. baik, kembali ke tema kawan pro. Jadi ini berbicara tentang dana pemerintah. Jadi kami lebih fokus ke situ. Ketika berbicara undang-undang juga kita tidak akan menyepakati begitu saja, meskipun ini sudah diatur dalam undang-undang. Tapi ketika undang-undang itu dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dalam konsideran itu mengandung makna-makna filosofis dan cita-cita dari undang-undang itu, jangankan undang-undang dasar aja bisa diamandemen, apalagi cuman, mohon maaf, bukan meremehkan undang-undang. Ini bisa direvisi, tapi kalau dan ini tidak berlaku sama sekali atau tidak ada nilai kemanfaatan atau tujuan dari undang-undang itu diciptakan tidak memiliki efek apapun, kenapa nggak direvisi atau dihapuskan saja? Itu yang pertama. Kemudian dari efisiensi, kami membaca dalam sebuah blog ya, ini dari bacaan kami, itu dari dana 508.204.000 rupiah seperti yang disampaikan kawan kami. Ini dari 5 parpol pada tahun 2013 yang mendapatkan sumbangan bantuan dari pemerintah. Itu untuk 5 parpol dibagi-bagi. Kemudian dari 200 juta untuk satu partai besar itu cuman untuk satu kali kegiatan dan itu tidak digunakan untuk pendidikan politik, nyatanya juga karena nyatanya nggak ada. Itu kemudian berbicara tentang keuangan negara, ini sangat jelas-jelas merugikan keuangan negara. Karena tadi disebutkan ada kalimat efisien dan Iya, silahkan. Terima kasih. Berbicara masalah keuangan negara, justru ini yang dilakukan adalah mengapa menggunakan dana APBN? Karena apa? Ini untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bagaimana pertanggungjawabannya bila itu dari pihak lain? Otomatis ada keterikatan, masalah jasa, imbalan atau balas budi. Otomatis tidak cenderung kebijakan itu akan dibuat menjadi pro rakyat. Baik, cukup. Silakan lanjutkan. Terima kasih. baik, di sini ada kata dalam undang-undang tersebut menyebutkan ada efisien, ekonomis dan efektif. Ketika dana ini diberikan kepada parpol, kami sebutkan tadi, dana bantuan pemerintah itu tidak terlalu signifikan dibanding dengan pengeluaran partai. Tapi nominal yang tidak seberapa apabila diberikan kepada partai, nominal yang tidak seberapa apabila ini dialokasikan ke hal-hal yang lain, ke bidang yang lain, ini nilai efisiensi akan lebih tinggi. Ya, silahkan. Coba mari kita cermati ya, yang kami tahu, dana itu diberikan secara profesional, sesuai dengan jumlah kursi yang ada di legislatif masing-masing. Otomatis tidak mungkin dana semua yang dikeluarkan pasti ada kebijakannya sesuai secara profesional. Tidak mungkin secara merata atau gimana, dilihat juga dari kondisi daerahnya Baik, tersebut. cukup. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Dan semua partai di setiap daerah itu pasti mendapatkan bantuan sesuai besaran dengan berapa suara yang didapatkan. Tapi ini sekali lagi ini tidak efektif untuk disumbangkan kepada partai. Banyak masyarakat lain yang membutuhkan. 500 juta atau 200 juta total keseluruhan dari 5 partai yang mendapatkan, totalnya 500 juta. Itu belum semuanya loh yang mendapatkan, karena cuma 5 yang menyerahkan LPJ. Itu nilainya 500 juta. Sementara program pemerintah Banjarmasin untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa itu hanya dianggarkan 1,9 miliar. 1,9 miliar itu hanya untuk satu partai, hanya untuk satu golongan. Tapi pemerintah menganggarkan 1,9 miliar untuk masyarakat seluruh Banjarmasin. Ini nilai keadilannya di mana? Kemudian nilai efektivitasnya dalam penggunaan anggarannya di mana? Efisiensi penggunaan anggaran di mana?
memang semuanya proporsional, tapi ketika ini menurut kami tidak proporsional, alangkah baiknya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran itu harus juga diperhatikan. Karena saya juga Baik, waktu habis. mohon maaf, baru pertama Beri tepuk kali. tangan Terima untuk kasih. pembicara kedua dari tim kontra. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, peserta yang berbahagia, kita telah melaksanakan pertandingan di babak kedua dari pembicara kedua dari masing-masing tim, baik itu pro maupun kontra. Dan kita akan lanjutkan kepada pembicara ketiga setelah jeda iklan berikut ini.